Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzah Ahmad Fakir dari jurusan Ilmu Hukum semester 5 kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hukum keluarga dan waris milik. Yang pertama adalah hukum keluarga. Hukum keluarga adalah hubungan-hubungan hukum yang timbul dari kehidupan keluarga saudara akibat perkawinan dalam KUH Perdata. Dalam KUH Perdata, hukum keluarga diatur dalam buku pertama tentang orang. Lalu bagian penting dalam hukum keluarga adalah hukum perkawinan. Hukum keluarga berdasarkan DW. Pengertian perkawinan, undang-undang tidak mengatur apa yang dimaksud dengan perkawinan, sehingga lalu menurut KUH Perdata, perkawinan adalah suatu peralihan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang diakui sah oleh undang-undang yang bertujuan untuk menyelenggarakan kesatuan hidup yang abadi. Konsepsi perkawinan perdata dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 26 KUH Perdata. KUH Perdata hanya mengenal perkawinan yang dilangsungkan menurut undang-undang dan di hadapan pegawai catatan sipil. Lalu pejabat gereja baru boleh melangsungkan perkawinan apabila perkawinan menurut undang-undang sudah dilangsungkan di hadapan pegawai catatan sipil menurut pasal 81 KUH Perdata. Lalu ada hukum keluarga berdasarkan UU nomor 1 tahun 1974. Menurut pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan yang Maha Esa. Lalu ada unsur-unsur perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Yang pertama ada unsur agama. Dapat disimpulkan dari pasal 1, pasal 2, pasal 8, dan pasal 51. Lalu ada unsur biologis yang dapat dilihat dari ketentuan pasal 4 dan pasal 7. Lalu ada unsur sosiologis, yaitu batas umur untuk melangsungkan perkawinan. Adalah untuk mengurangi laju pertambahan penduduk karena kelahiran, karena pertambahan penduduk adalah masalah sosial. Lalu ada unsur yuridis yang dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 2 ayat 2. Lalu kita masuk kepada hukum waris. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si meninggal serta akibat bagi para ahli warisnya. Jadi bisa disebutkan bahwa hukum waris ialah hukum yang mengatur tentang pembagian harta kekayaan si meninggal kepada para ahli waris. Lalu disebutkan juga pada pasal 830 KUH Perdata, pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Jadi harta peninggalan baru terbuka jika si pewaris telah meninggal dunia. Lalu ada golongan-golongan ahli waris. Dalam KUH Perdata ada 4 golongan ahli waris. Jadi golongan ahli waris ini menunjukkan siapa ahli waris yang lebih didahulukan berdasarkan urutannya. Artinya, ahli waris golongan 2 tidak bisa mewarisi harta peninggalan pewarisan dalam hal ahli waris, karena golongan 1 masih ada. Begitu juga dengan golongan 3 dan 4. Tidak bisa mewarisi harta peninggalan pewaris bila mana golongan 1 atau golongan 2 masih ada. Lalu ada golongan ahli waris. Golongan 1 itu ditempati oleh istri atau suami yang hidup terlama, lalu anak dan keturunan anak. Lalu di golongan 2 ada ayah dan ibu, lalu ada saudara dan keturunan saudara. Lalu di golongan 3 ada kakek dan nenek, baik dari pihak bapak atau dari pihak ibu. Lalu ada orang tua kakek dan nenek dan seterusnya ke atas. Lalu dari golongan 4 ada paman dan bibi, baik dari pihak bapak maupun ibu, dan keturunan paman dan bibi sampai derajat ke-6 hitungan si meninggal. Lalu ada saudara dari kakek dan nenek serta keturunannya sampai derajat ke-6 hitungan dari si meninggal. Lalu contoh golongan ahli waris golongan pertama. Contoh yang pertama yaitu A meninggalkan
seorang istri yaitu B dan meninggalkan seorang anak yaitu C. Jadi pembagiannya itu sebagai berikut. Karena langsung dibagi, jadi B mendapatkan setengah, C mendapatkan setengah. Lalu contoh kedua itu ada 2 perkawinan. Lalu ada contoh kedua, ada 2 perkawinan di mana pewaris sebelum menikah dengan pasangannya sudah mempunyai anak dari perkawinan terdahulu. Bagian dari pasangan si pewaris tidak boleh melebihi bagian yang harus diterima oleh anak-anak pewaris. Oleh karena itu, pasangan baru dari pewaris atau pasangan yang dari perkawinan baru hanya dapat memperoleh bagian waris maksimal 1/4 bagian. Jadi pembagiannya yaitu A mendapat 1/4 bagian seperti yang disebutkan tadi. Nah, sisanya A itu akan dibagikan kepada B dan C. Maka B mendapatkan 3/8 dan C mendapatkan 3/8. Jadi terbukti A tidak melebihi bagian B dan C. Lalu ada ahli waris golongan 2. Contoh yang pertama itu, jika pewaris meninggalkan 1 orang saudara dan kedua orang tua masih ada, maka masing-masing ahli waris mendapatkan 1/3 bagian seperti dalam contoh berikut. Lalu ada contoh kedua, jika pewaris meninggalkan 1 orang saudara dan salah satu orang tuanya meninggal, maka ayah atau ibunya dan saudara masing-masing akan mendapatkan setengah bagian. Lalu ahli waris golongan 3. Di sini golongan 1 dan 2 tidak ada, maka harta warisan dibagi 2. 1/2 untuk B dan C, kakek dari A dari garis ayah. Jadi bagian C dan B mendapatkan masing-masing 1/4. Lalu untuk D, karena tidak ada lagi, mendapatkan setengah. Contoh yang kedua yaitu di sini dilihat bahwa P meninggal. Lalu ada contoh kedua dari golongan ketiga. Di sini bisa dilihat P hanya meninggalkan A, yaitu orang tua dari kakek pihak ayah. Lalu ada contoh kedua. Di sini bisa dilihat bahwa P hanya meninggalkan A, yaitu orang tua dari kakek dari pihak ayah. Jadi semua warisan jatuh kepada A. Lalu ada ahli waris golongan keempat, yang mana pembagiannya itu karena tidak ada lagi, B mendapatkan setengah 1/2 dan C mendapatkan 1/2. Lalu contoh kedua yaitu menurut pasal 858 KUH Perdata, keluarga sedarah menyamping yang sama dan dalam derajat yang sama mendapat bagian kepala demi kepala. Jadi C mendapatkan setengah, B mendapatkan setengah.